Taib. Ini ditulis oleh beliau rahimahullahu taala, ini sesuai dengan konteks dan urutan hadis ya yang tercantum dalam kitab Jawami'il Akhbar. Jadi beliau ini rahimahullahu taala menjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Jawami'il Akhbar. Taib, kita baca dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau membawakan tulisannya dengan muqaddimah. Alhamdulillahil mahmudu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifatil kamilatil azimatil ulia wa ala athariha syamilati liula wal ukhra. Wa usalli wa usallim ala Muhammadin ajma'ul khalqi likulli wasfin hamidin wa khuluqin rasyidin wa qalin sadidin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abidi. Amma ba'du, kemudian Syekh mengatakan, falaysa ba'dal kalamillahi asdaqu wa la anfa'u wa la ajma'u li khairid dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan, maka sesungguhnya tidak ada kalimat setelah kalimatullah, setelah kalamullah yang lebih benar, lebih bermanfaat dan lebih bermakna untuk kehidupan kebaikan dunia dan akhirat dibanding kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhu a'lamul khalqi, karena Rasulullah adalah makhluk yang paling berilmu, wa a'dhamuhu nusuhan wa irsyadan wa hidayatan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paling besar nasihatnya, petunjuknya dan hidayahnya. Wa ablaguhum bayanan wa ta'silan wa tafsilan, dan adalah orang yang paling sempurna penjelasannya dan juga pendidikan secara terperinci. Wa ahsanuhum ta'liman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik pengajarannya. Wa qad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kepadanya jawami'ul kalim, artinya kalimat yang mencakup. Ya, jawami'ul kalim ini adalah kalimat yang sempurna, singkat, padat gitu ya. Ini jawami'ul kalim. Wa ikhtasara lahul kalamu ikhtisaran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mempunyai kalimat yang ringkas tetapi bermakna. Bihaitsu kana yatakallamu bil kalamil qalil lafdhihi al katsirati ma'ani, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang berbicara dengan ucapan yang sedikit lafadznya tapi maknanya besar. Ma kamalil wuduhi wal bayan, bersamaan dengan sempurnanya penjelasan dan juga penjelasan dan juga pengamatannya. Alladhi huwa a'la rutbil bayan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna di dalam menyampaikan. Jadi dibawakan mukadimah ini oleh Syekh rahimahullahu taala. Tentu setelah kalimat atau kalam yang paling sempurna adalah kalamullah Al-Quran, maka tidak ada kalimat atau kalam yang paling sempurna setelah kalamullah adalah kecuali kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau akan menjelaskan dan mensyarah ya tentang hadis-hadis. Jadi yang dibawa oleh beliau adalah penjelasan hadis dari Jawami'ul Akhbar, kitab Jawami'ul Akhbar. Wa qad bada li an adhkura jumlatan shalihatan min ahaditsihil jawami, dan sungguh telah nampak bagiku untuk menyebutkan secara jumlah daripada hadis-hadis yang jawami fil mawadil kulliyah, hadis-hadis yang bermakna mencakup di tempat-tempat atau mencakup di beberapa tempatnya gitu ya, yang mengena. Wal jawami'u fil jinsi, dan hadis yang mengena di dalam jenisnya, au nau'in, atau dalam macamnya, au babin min abwabil ilmi, atau dalam bab daripada pintu-pintu ilmunya. Ma taqallumi maqasidiha wa ma tadullu alaihi.
Taib, di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang hadis-hadis yang dipilih oleh beliau. Penjelasannya adalah hadis yang jawami, artinya hadis yang singkat tapi mengena padat isinya, baik dari jenisnya atau macamnya. Tentunya hadis-hadis yang berkenaan di dalam bab-bab ilmu. Fa'aqulu musta'inan billahi sa'ilan minhu at-taisir wa tashil. Maka saya ucapkan musta'inan billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, meminta kepadanya kemudahan dan kelancaran. Setelah menyebutkan muqaddimah beliau, tadi disebutkan pendahuluannya oleh beliau, kemudian beliau membawakan di sini dua hadis. Yang pertama, yang insyaallah kita bahas malam ini. Setelah beliau bawakan dua hadis, kemudian beliau jelaskan hadis itu. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. Ini mungkin sering di antara kita sudah mengenal hadis ini, mengetahui hadis ini, dan termasuk hadis yang paling agung ya. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap jiwa apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang terbukti hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari, aw imra'atin yankihuha, atau untuk perempuan yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang pertama. Kita baca dulu hadis yang kedua. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami ini yang tidak ada padanya, ya, perintah dari kami gitu ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada padanya perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Ini dua hadis yang tentu masyhur ya di antara kita. Dua hadis yang sering kita mendengarkan tentang hadis ini. Sampai kata Syekh rahimallahu taala, hadanil haditsanil adimani yadkhulu fihi ma'ad-dinu kullu. Sampai-sampai Syekh mengatakan dua hadis yang agung ini, dua hadis yang mulia ini adalah dua hadis yang masuk ke dalamnya agama seluruhnya. Jadi agama ini tidak terlepas dari dua hadis ini. Agama, amalan yang kita lakukan, ya, segala bentuk agama atau amalan ibadah yang kita lakukan, ini tidak terlepas dari dua hadis ini. Maka dikatakan oleh Syekh, yadkhulu fihi ma'ad-dinu kulluh, masuk ke dalam dua hadis ini seluruh agama atau seluruh peribadatan. Usuluhu wa furu'uhu, baik usulnya, pondasi atau dasarnya, wa furu'uhu ataupun cabangnya, dhahiruhu wa batinuhu, baik amalan dhahirnya ataupun amalan batinnya. Fa haditsu Umar mizanul li a'malil batinah, maka adapun hadis Umar ini timbangan bagi amalan batin. Hadis Umar timbangan bagi amalan batin. Karena apa? Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Artinya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada amalan kecuali pasti dengan niat. Karena di sini innama ini adatul hasr. Apa itu adatul hasr? Adat al-hasar, hasar ini adalah pembatasan. Artinya innama, sesungguhnya. Innama itu hanyalah, ya, al-a'mal, amalan itu biniat, dengan niat. Jadi Nabi SAW menjelaskan amalan itu pasti dilakukan dengan apa? Dengan niat. Setiap amalan yang kita lakukan
itu pasti dengan niat. Kecuali 3 orang yang beramalnya tanpa niat. Siapa dia? Orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Siapa lagi? Orang gila sampai dia sadar dari gilaannya. Siapa lagi? Anak kecil sampai dia balik. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, rufi al-qalam anis salas, diangkat pena itu dari 3 orang. Jadi 3 orang ini walaupun melakukan amalan kejelekan, kesalahan, kenapa diangkat kolamnya? Kenapa nggak dicatat? Kenapa nggak dicatat sebagai sebuah dosa? Karena 3 orang ini ketika melakukan amalan itu tanpa ada niatnya. Orang tidur bunuh orang, dosa nggak dosa dia. Karena dia nggak ada niat mau bunuh orang, dia nggak tahu. Orang tidur mukul orang, berdosa nggak berdosa dia. Orang gila, dia mukul orang, dosa nggak dosa. Karena kata Rasul, rufi al-qalam anis salas, diangkat pena itu dari 3 orang. Kenapa diangkat? Karena 3 orang ini ketika melakukan sebuah kesalahan, dia melakukannya tanpa ada dasar niat. Ya, kenapa tanpa ada dasar niat? Karena dia tidak berakal. Karena dia tidak berakal. Berarti mafhum, orang-orang yang berakal itu ketika melakukan amalan pasti dengan niat. Ketika dikumandangkan azan duhur, kita dengar azan duhur, terus kita pergi ke kamar mandi, ambil air wudu. Dalam hati kecil kita udah ada niat belum? Sudah ada niat bahwasanya kita mau ambil wudu untuk sholat apa? Duhur. Nggak mungkin untuk sholat asar, karena asar belum ada. Berarti innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu pasti dengan apa niat. Pasti dengan niat. Tidak ada amalan yang tidak didasari dengan niat kecuali siapa? 3 orang tadi. Ya, kecuali 3 orang tadi. Maka di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, jadi hadis Umar bin Khattab ini adalah merupakan timbangan, ya. Adalah merupakan timbangan bagi seluruh amalan. Timbangan bagi seluruh apa? Amalan, baik amalan zahir, amalan batin. Taib. Wa amma haditsu Aisyah mizanul amali zahirah. Jadi adapun hadis Umar ini adalah timbangan amalan batin, karena tentunya niat di dalam apa? Di dalam hati. Niat adalah di dalam hati. Adapun hadis Aisyah adalah mizanul amali zahirah. Adapun hadis Aisyah adalah timbangan amalan zahir, amalan yang zahir, yang nampak. Ya. Timbangan amalan yang nampak. Fa fihi ma'al ikhlasu lil ma'bud, maka di dalam keduanya, baik di dalam hadis yang pertama Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat, dan juga hadis Aisyah man ahdatsa fi amrina hadza, ini adalah fihi ma'al ikhlasu lil ma'bud, di dalamnya terdapat keikhlasan ibadah itu bagi zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaba'atu lir rasul, dan juga apa? Mengikuti di dalam peribadatan tersebut contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzani huma syartun likulli qaulin wa amalin dhahirin wa batinin. Karena keduanya ini adalah merupakan syarat. Syarat di dalam apa? Di dalam setiap ucapan, amalan yang dhahir baik yang batin. Setiap amalan-amalan batin tentu mizannya adalah hadis Umar. Karena innamal a'malu binniyat. Karena niat di dalam hati. Maka ini adalah mizanul a'malil batin. Timbangan amalan batin. Adapun hadis Aisyah adalah mizan a'malil zahir. Timbangan amalan zahir. Artinya tidaklah setiap amalan yang tidak sesuai dengan hadis atau dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, berarti timbangannya adalah amalan zahiri adalah hadis tadi Rasulullah. Ketika dia tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasul, berarti amalan tersebut tidak sesuai. Karena dia mizan amalin zahir, ya, timbangan amalan yang zahir. Wa man faqadal amrayni aw ahadahuma, barang siapa yang hilang darinya 2 perkara ini, ikhlas dan mutabaah. Ikhlas karena Allah amalannya, mutabaah mencontoh Rasul dalam amalannya,
Maka apa? Fa'amaluhu mardud, maka amalannya dia tertolak. Dakhilun fi qoulihi ta'ala, masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ya, dan kami hadapkan terhadap apa yang mereka amalan dari sebuah amalan, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Jadi orang-orang yang di dunianya beramal amalan kebaikan tetapi tanpa didasari dengan keikhlasan atau tanpa didasari dengan mutaba'atur Rasul, dia menyangka di dunia itu dia telah mengumpulkan amalan besar, tapi ketika dihadapkan kepada dia nanti di akhirat, dia melihat amalan tadi seperti apa? Debu berterbangan. Jadi seakan-akan nggak ada nilainya karena nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalannya tidak memenuhi syarat. Ya, syarat ikhlas dan syarat mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jami'u lil wasfaini dakhilun fi qoulihi ta'ala. Ya, dan kedua sifat tadi yaitu ikhlas dan mencontoh Rasul dalam amalan, ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Barang siapa yang ahsanu, yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhah, dibanding orang yang menyerahkan wajahnya lillahi, hanya untuk Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, dan dia berbuat baik. Jadi kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 125 ini, Allah menjelaskan tentang waman ahsanu dinan, siapa yang lebih baik agamanya dibanding siapa? Dibanding orang yang aslama wajhahu lillah, dibanding orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah. Artinya mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Bukan hanya itu saja, wa huwa muhsinun, dalam kondisi dia berbuat ihsan, dalam kondisi dia berbuat baik. Dan berbuat baik di sini maksudnya adalah dalam kondisi dia mencontoh Rasulullah, mutaba'atur Rasul. Ya, di dalam amalannya dia senantiasa mencontoh Rasulullah. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, itu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal amalan soleh, wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah di dalam ibadahnya dengan seseorang pun. Artinya dalam ayat surat Al-Kahfi ayat terakhir ini, ya, itu ada dua syarat diterimanya amalan ibadah. Yang pertama, dia harus amalan sholiha. Amalan soleh ini apa? Amalan yang soleh. Amalan itu tidak dikatakan soleh kalau dia tidak ada dalil dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti syarat mutlak diterimanya amalan ibadah kita harus sesuai dengan Rasulullah. Yang kedua adalah ikhlas. Wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak boleh mempersekutukan Allah di dalam ibadahnya dengan seorang pun. Artinya tidak boleh kita, ya, sisipkan dalam salat kita wajah manusia. Tidak boleh kita sisipkan dalam sedekah yang kita berikan pujian manusia. Tidak boleh kita sisipkan, munculkan keinginan dalam ibadah yang kita lakukan sanjungan-sanjungan manusia. Karena berarti dia telah menginginkan wajah selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, amma niyatu, adapun niat. Tadi kita merinci hadis lagi yang pertama tentang niat. Amma niyatu, adapun niat, fahiyal qasdu lil amali taqarruban ilallah. Niat itu adalah tujuan di dalam beramal, yang mana tujuan amalan tersebut adalah bentuk taqarruban ilallah, bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah niat. Wa talaban limardatihi, dan mencari keridhoannya, wa thawabihi, dan pahala darinya. Fayadkhulu fi hadza, maka masuk ke dalam hal ini niyatul amal wa niyatul ma'muli lahu. Masuk ke dalam kategori niat ini ada dua. Apa saja? Yang pertama niyatul amal, niat di dalam amalan. Yang kedua niyatul ma'mul, niat di dalam keinginan dalam beramal tersebut. Ya.
Apa itu niatul amal? Niatul amal falatasihu toharatu bi anwa'iha wala salatu wa zakatu wa saumu wal hajju wa jami'ul ibadat illa biqasdiha wa niyatiha. Adapun niatul amal, maka seseorang ketika melakukan sebuah amalan itu tidak sah. Ya, ketika dia meniatkan satu amalan, satu niat untuk semua amalan. Seperti sholat, zakat, saum, haji, bahkan seluruh amalan-amalan ibadah, illa biqasdiha wa niyat, ya kecuali dengan tujuannya dan niatnya. Ya, dan kemudian dia meniatkan dengan ibadah itu. Misalkan ketika dia mau melakukan sholat wajib, maka niatkan dalam diri dia akan sholat wajib. Ya, ketika dia mau melakukan sholat sunnah, niatkan dalam diri dia mau melakukan sholat sunnah. Tentu harus dibedakan dengan niat ini. Ya, tentu harus dibedakan dengan niat ini. Ketika Allahu Akbar dikumandangkan adzan zuhur, kita kemudian mengambil air wudu. Ketika kita mengambil air wudu, tentu sudah ada niat dalam diri kita akan berwudu untuk salat apa? Untuk salat zuhur. Tetapi kemudian ketika kita salat, masuk ke masjid, salat dulu, kita mau salat sunnah. Niatkan dulu dalam diri kita bahwa kita mau salat sunnah nih. Ya, harus dibedakan. Tetap harus dihadirkan niat. Harus dihadirkan niat. Bahwa salat yang akan kita lakukan ini adalah salat sunnah dulu. Kenapa? Walaupun tidak perlu ditalafud bin niat, ya, walaupun tidak perlu talafud bin niat, karena niatnya tepatnya dalam hati, tapi tetap dihadirkan niat dalam salat itu. Karena kita menunggu imam belum datang, kita niatkan salat misalkan qobliyahnya atau tahiyatul masjidnya, tentunya itu akan harus dihadirkan, ya. Taib. Atau dia misalkan niat dalam mengeluarkan sedekah atau zakat. Yang dia keluarkan ini sedekah atau zakat. Tentu di dalam hatinya meniatkan, membedakan antara sedekah yang sunnah sifatnya atau zakat yang wajib sifatnya. Dan ini tentunya berlaku untuk seluruh amalan-amalan ibadah. Ini maksud niat. Jadi niat dalam amalan. Niat di dalam amalan. Apa itu niat dalam amalan? Maksudnya membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Itu perlu dihadirkan dalam diri kita. Ya, misalkan seseorang dia mandi, mandinya karena apa? Karena panas. Mandi karena panas, pingin seger. Itu harus dibedakan dengan niat mandinya karena mandi junub misalkan, atau mandinya karena mandi besar, bersih dari haid misalkan. Itu harus dibedakan. Ya, itu harus dibedakan. Ini dimaksud dengan niatul amal. Adapun niatul ma'mul adalah niat di dalam beramal. Tujuannya apa? Tujuannya siapa? Itu ini jelas. Harus apa? Harus Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma niyatul ma'muli lahu fahuwal al-ikhlasu lillah. Adapun niat al-ma'muli lahu, niat seseorang di dalam beramal, niatnya untuk siapa? Yaitu ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli mayatil abdu wa mayadhar. Di dalam setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba dan apa yang ditinggalkan oleh seorang hamba, niatnya karena Allah. Jadi bahkan di dalam hal ini, ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan sekalipun, ini kalau bisa betul-betul karena pingin ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya meninggalkan amalan ini bukan karena amalan ini mengganggu kesehatan kita, bukan. Bukan karena amalan ini membuat kita menjadi penyakitan misalkan, bukan itu saja. Tapi betul-betul meninggalkan amalan ini karena apa? Lillah. Ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam, karena seseorang hamba itu di dalam melaksanakan perintahnya dapat pahala, melaksanakan perintahnya mendapatkan pahala, menjauhi larangannya pun mendapatkan pahala. Tetapi di dalam amalan ini pun tetap harus hadir niat ikhlas karena Allah. Ketika dia mengamalkan amalan sholat, ikhlasnya karena Allah. Ketika dia menjauhi misalkan minuman keras, itu pun ikhlasnya karena Allah. Bukan karena dia ingin dipanggil sebagai seorang yang berkehidupan sehat gitu ya,
atau bukan sebagai supaya dipanggil sebagai seorang yang berkehidupan berpola sehat misalkan, karena menjauhi minuman keras, alkohol misalkan. Bukan itu. Tapi memang tujuannya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna 'alal 'abdi an yanwiya niyata kulliyatan syamilatan li umuri kulliha. Dan itu tentunya bagi seorang hamba harus meniatkan dengan niat yang sempurna dan menyeluruh bagi seluruh perkara. Maksudan biha wajh Allah, yang tentunya dengan meniatkannya adalah maksud tujuannya adalah wajah Allah. Wa taqarrubu ilaihi, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa talabu thawabihi, dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisabu ajrihi, dan menginginkan pahalanya. Wal khaufu min iqabihi, dan khawatir takut dari siksaannya. Ya, tentu dalam itu tadi, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, betul-betul dia harus diniatkan bentuk ibadah ini karena Allah. Harus mencari sesuai dengan apa yang Allah inginkan, gitu ya. Betul-betul kita ikhlas karena Allah dan menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yastasibu hadhihi niyatu fi kulli fardin min afradi a'malihi wa aqwalihi wa jami'i ahwalihi harisan fihi ala tahqiqil ikhlas. Kemudian hendaklah seseorang ya di dalam niat ini untuk menghadirkan di dalam seluruh amalan-amalan, baik amalannya, ucapannya, bahkan seluruh kondisinya. Apa tujuannya? Harisun fihi ala tahqiqil ikhlas, agar dia menjaga tahqiqul ikhlas, keikhlasan yang benar-benar murni ikhlas. Artinya kita jangan sampai melalaikan niat ya, jangan sampai melalaikan niat. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala akan melihat dari diri kita ini adalah niatnya. Rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang besar itu bisa dikecilkan karena niatnya jelek, dan berapa banyak amalan yang kecil bisa menjadi besar pahalanya karena niatnya besar karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang tadi disampaikan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari atau karena perempuan yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya menurut apa yang dia niatkan. Di sini, dalam hadis ini bukan berarti terlarang kita datang dari Bandung nikah sama orang Jawa dan tetap di Jawa, bukan. Ya. Di sini adalah tentang seseorang namanya Qais, yang ketika ada seruan hijrah, yang tentunya tidak terlarang bagi Qais untuk menikahi orang Madinah, tidak terlarang bagi Qais, semoga Allah meridainya, untuk menikahi orang-orang Ansariyah, perempuan-perempuan Madinah. Tetapi ketika digabungkan dua amalan besar, nikah, ibadah, tapi di sisi lain yang lebih besar dari itu apa? Hijrah. Ya, maka khawatir kalau kemudian pahala hijrah yang besar ini kalah dengan amalan tadi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala Allah, pahala Rasulnya. Tapi di sisi lain dia pun akan mendapatkan pahala-pahala yang lainnya. Dia pun nanti dapat nikah di sana, dapat dunia di sana. Jadi di sini perlu untuk kita perhatikan di dalam masalah niat. Jangan sampai kita mengenyampingkan niat kita di dalam amalan besar karena untuk sesuatu yang kecil. Kita memperbanyak tahajud, tujuannya apa? Biar dapat dunia. Dunia itu kecil. Perbanyak sholat duha biar dagang hari ini lancar. Dagangan hari ini lancar tidak lancar itu kecil. Bahkan bukan cuma hanya dagang saja yang mungkin batinnya 1 juta 2 juta sehari. Seluruh dunia dan isinya ini sangat kecil dibanding sholat subuh 2 rakaat. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau kanatid dunya ya indallahi lau kanatid dunya indallahi mithlul ba'udah atau tazinu indallahi mithlul ba'udah atau janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia atau sayapnya nyamuk ini lebih berat di sisi Allah dibanding dunia, masa kal kafir syurbatan ma, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk.
Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya dunia ini di sisi Allah lebih berharga dibanding sayap nyamuk, ya, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah lebih berharga dibanding sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Tapi karena dunia ini lebih hina dibanding Allah, dibanding sayap nyamuk, maka Allah berikan kepada orang kafir dunia, ya, karena dunia nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dunia nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak lebih berharga dibanding sayap seekor nyamuk sekalipun gitu. Jadi jangan sampai kemudian di dalam niat kita meniatkan sebuah amalan ibadah yang pahalanya sangat besar disisipi dengan sesuatu yang kecil. Disisipi dengan sesuatu yang kecil. Atastabiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian hendak mengganti sesuatu yang bagus, yang besar dengan sesuatu yang adna, yang rendah? Ini ketika Bani Israel meminta basol, ya, thaum dan fumiha. Padahal mereka diberikan apa? Diberikan manna wasalwa, diberikan makanan surga, ya, dan minuman surga. Tapi mereka menginginkan menginginkan apa? Makanan-makanan dunia. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa amal niyatul ma'mul fa huwa al-ikhlasu lillahi mayatil abdu. Taib, ini sudah. Jadi tadi dikatakan oleh Syekh seharusnya seseorang di dalam seluruh amalan ibadahnya, ucapannya, amalan ucapan, amalan batin, amalan dohir, maka tidak terlepas daripada niat. Karena niat ini bisa yumayyiz. Apa itu yumayyiz? Bisa membedakan dari satu amalan kepada amalan yang lainnya. Ya, ini tetap penting. Ketika kita Allahu Akbar, hadirkan niat ini. Ya, hadirkan niat. Ini wajib, bahkan syarat niat itu. Bahkan di dalam seluruh amalan, ya, niat ini termasuk syarat diterimanya amalan. Seperti seseorang misalkan ketika saum. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan man lam yujmi'is siyama minal lail, dalam riwayat man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan saum di malam harinya, maka tidak ada saum baginya. Jadi puasa-puasa wajib itu seperti Ramadan harus ada niat. Ya, beda kalau puasa sunnah. Kita jam 6, jam 7 pagi nggak ada makanan, niatkan puasa, sah. Tapi puasa Ramadan itu harus dari malam kita sudah meniatkan dulu. Makanya dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahur itu apa? Karena di dalam sahur itu menghadirkan niat. Ketika dia sahur, berarti dia melakukan makan minum sahur itu adalah untuk puasa. Rasulullah mengatakan tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuril barakah. Karena dalam sahur terdapat berkah. Artinya apa? Penting, ya, menghadirkan niat di dalam seluruh amalan. Ya, penting menghadirkan niat. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala wa inna malikul imrin mana wa ai innaha takunu bihasabi niyatil abdi sihataha wa au fasadaha. Maksudnya amalan tersebut, ya, tergantung niatnya seorang hamba, baiknya dan rusaknya niat. Ketika niatnya baik maka amalannya ataupun pahalanya baik, ketika niatnya jelek maka pahalanya pun atau amalan pun jadi jelek. Kamalaha au nuqsanaha, sempurnanya amalan tersebut atau kurangnya amalan tersebut tergantung niat. Faman nawa fi'lal khair wa qasada bihil maqasidil ulya wa hiya ma yuqarribu ila Allah falahu minas thawabi wal jaza. Maka barang siapa yang meniatkan melakukan amalan kebaikan dan tujuan atau bertujuan dengan amalan tersebut, tujuannya adalah sesuatu yang ulia, yang mulia, yaitu taqarrub ila Allah, maka bagi dia pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man naqasat niyatuhu wa qasduhu naqasat thawabuhu. Barang siapa yang kurang niatnya dan tujuannya, maka berkurang pula pahalanya. Ya, berkurang pula apa? Pahalanya. Taib. Oleh karena ini, walihada daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan liyuqas alaihi jami'ul umur. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam
memisalkan sebuah permisalan untuk mengkiaskan di atasnya seluruh amalan-amalan. Faqala, maka Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Hasalalahu manawa. Maksudnya dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ketika dia niatnya pingin pahala dari Allah dan mencontoh Rasul dalam hijrahnya, maka dia akan mendapatkan itu. Wa waqa ajruhu 'alallah, dan dia dibalas pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang terbukti hijrahnya untuk dunia yang dia cari atau untuk perempuan yang dia hendak nikahi, maka hijrahnya terhadap apa yang telah dia niatkan. Khassa fihi al-mar'atu allati yatazawwajuha ba'da ma amma jami'ul umur ad-dunyawiyah li bayani anna jami'a dzalika ghayatud dani'ah. Maka di sini Nabi SAW mengkhususkan setelah dunia, ya, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha. Kemudian setelah itu wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin. Tidak menyebutkan awi amalin, awi wadafatin, atau pekerjaan jadi apa atau jadi apa, enggak. Tapi di sini setelah dunia, maka Nabi mengatakan apa? Atau perempuan yang hendak dia nikahi. Ya. Kenapa? Libayani anna jami'a dzalika ghayatud dani'ah wa maqasidu ghairu nafi'ah. Maka ini menunjukkan bahwasanya tujuan-tujuan itu, ya, ini semuanya adalah tujuan yang rendah. Tujuan yang rendah ketika dibandingkan dengan hijrah. Ketika dibandingkan dengan hijrah, ya, maka tentu jangan sampai kemudian kita menyatukan dalam sebuah amalan dengan dua tujuan, bukan dengan dua tujuan. Yang harusnya dia mendapatkan pahala besar, tapi dia menginginkan yang rendah dibanding itu. Ya, salat tahajud, salat duha, banyak kemudian meniatkan dengan tahajud dan duha supaya jualan besok lancar misalkan. Ya, dunia ini rendah. Yang seharusnya dia mendapatkan pahala yang besar karena salat yang dia lakukan, dia mendapatkan itu. Ya, atau banyak sekarang yang menjadikan pergerakan-pergerakan di dalam sholat yang akhirnya kemudian seseorang meniatkan dalam sholat itu syifa. Perbanyaklah sujud karena di dalam sujud akan mengangkat penyakit sakit kepala, migrain, apapun itu. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih fi sujudihi. Dan kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, perbanyak sujudnya. Tapi ketika dia mendengarkan ucapan tabib dengan sujud akan menghilangkan migrain gitu ya, akan menghilangkan sakit kepala, akhirnya merubah niat itu yang tadinya harusnya adalah kondisi di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah adalah sujud, perbanyak yang amalan itu khusus harus ingin wajah Allah dan dia meniatkan wajah yang lainnya, maka ini tidak boleh. Ya, walaupun kesembuhan harus kita dapatkan, harus kita niatkan wajah Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti mungkin di balik itu ada manfaat lainnya, mungkin kesembuhan. Tapi jangan terbalik niatnya. Ya, jangan terbalik niatnya. Terkecuali yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa misalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Sumu tasihu. Puasalah kalian akan sehat. Saya mau puasa Senin Kemis biar apa? Biar sehat. Boleh tidak? Sebagian mengatakan boleh. Apa hadisnya tadi? Sumu tasihu. Puasalah kalian akan sehat. Tapi kalau kalian banyak sholat, banyak sujud biar sehat, ini nggak ada dalil. Berarti sholat atau amalan-amalan yang lainnya seperti menyembelih gitu ya, nggak boleh kita meniatkan niatan yang lainnya, harus hanya untuk Allah saja. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sesembelihanku, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi di dalam niat menyembelih kita tidak boleh ada niatan yang lainnya. Di dalam niatan sholat kita tidak boleh ada niatan lainnya kecuali hanya Allah saja.
kecuali di dalam niatan-niatan yang lain yang dibolehkan, seperti saya ingin sedekah. Kenapa ingin sedekah? Kata Rasulullah, orang yang sedekah itu tidak akan pernah miskin, biar diganti dengan yang berkali lipat. Boleh tidak seperti ini? Boleh, karena dalilnya jelas. Ya, mana qasat malun min sedekah, harta yang dikeluarkan dengan sedekah itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan Allah menjamin kekayaan bagi orang yang banyak bersedekah. Saya mau sedekah biar kaya, boleh tidak? Boleh, karena memang dalilnya ada, gitu ya. Tetapi kalau kita meniatkan sebuah amalan yang amal itu harus niatnya itu karena Allah, kita menginginkan di dalam amalan tersebut niatan selain Allah, ini khawatir, ya, ini khawatir tidak termasuk niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan wa akhwati fillah bidakumullah. Itu tadi ya 2 hadis yang kita bahas malam ini. Baik, itu saja dulu yang bisa sampaikan ya. Ini masih ada penjelasan ya, mungkin mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Hadis yang kedua ya, tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Jadi kita baru bahas hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua insyaallah kita bahas, tapi sedikit ini penjelasannya. Insyaallah kita bahas di waktu yang akan datang. Itu saja mungkin untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.